Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pulang sekolah, 2 orang pelajar di Boyolali, Jawa Tengah terluka parah setelah motor yang dikendarai menabrak sebuah mobil. Keduanya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan mengerikan terjadi di Jalan Boulevard Soekarno, Boyolali pada Selasa sore. 2 pelajar yang baru saja pulang dari sekolah mengalami kecelakaan saat mengendarai motornya hingga menabrak mobil yang sedang menyeberang. Akibat benturan, keduanya terjatuh dan terkapar di tengah jalan dalam kondisi bersimbah darah. Tim medis dari Dinas Kesehatan dan PMI Kabupaten Boyolali yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan terjadi di persimpangan Tugu Jagung saat motor korban melaju kencang menabrak bagian belakang mobil, diduga tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Bodi mobil sisi kiri penyok dan kaca samping belakang pecah, sementara motor korban rusak parah di bagian roda depan. Dari barat. Motornya dari sana. kenceng, Mas? Kenceng, motor yang kenceng. Kalau mobil kan pelan-pelan, soalnya kan pada nyebrang. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP sementara dan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kasusnya masih dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, murid Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur mengikuti kegiatan MPLS sejak Senin kemarin. 75 murid terdaftar mengikuti kegiatan tersebut dan berasal dari beberapa daerah. Ya, pemirsa, murid Sekolah Rakyat di Cipayung mengikuti berbagai kegiatan saat mengikuti MPLS, seperti olahraga dan arahan dari pengajar. Pihak sekolah menyediakan asrama serta makanan untuk murid-murid sekolah rakyat. Dengan demikian, murid-murid bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua murid di sekolah rakyat diperbolehkan untuk berkunjung saat akhir pekan. Nah, pemirsa, saat ini Hamzah Hasibuan sudah berada di Sekolah Rakyat Cipayung untuk melaporkan situasi terkini dari MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Baik, selamat siang Hamzah. Bagaimana antusiasme pelajar mengikuti MPLS dan apa saja materi yang diberikan? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ocha dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang mengikuti proses masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Kota Administrasi Jakarta Timur, di mana memang sekolah rakyat ini dibentuk untuk anak-anak seperti boarding school. Oleh karena itu di sini saya akan coba memperlihatkan fasilitas apa saja yang ada di sekolah rakyat. Di antaranya memang ada beberapa fasilitas seperti toilet bersama, kemudian juga ada ruang ibadah bersama, dan di sini yang ingin saya lihat ataupun saya ingin gambarkan ada kamar yang memang digunakan oleh anak-anak untuk nantinya mereka beristirahat, karena anak-anak yang ada di sini sekitar ada 75 siswa akan melakukan seluruh kegiatan secara penuh. Mereka akan mengikuti kegiatan belajar mengajar, kemudian juga diarahkan untuk ataupun diajak untuk melakukan ibadah bersama, kemudian juga akan diajak melakukan olahraga bersama. Dan jika bisa dilihat di sini Ocha dan juga pemirsa, bahwa satu kamar ini ditempati oleh sekitar 4 hingga 5 orang anak, dan juga ada beberapa fasilitas seperti kasur, bantal guling lengkap, juga dengan ada lemari yang bisa digunakan bersama. Kemudian juga bisa dilihat di sini memang dituntut untuk kebersamaan untuk anak-anak yang ditempatkan dalam satu kamar. Selain itu juga ada fasilitas belajar seperti kursi dan juga meja belajar. Dan jika dapat kami gambarkan suasana di sini Ocha dan juga pemirsa, bahwa memang cukup sejuk, ruangannya cukup nyaman untuk ditempati secara bersama dan untuk beristirahat. Saat ini memang anak-anak ini baru saja selesai melakukan ibadah sholat zuhur bersama bagi yang muslim, dan nantinya anak-anak ini juga akan mengikuti kegiatan makan bersama yang diadakan di satu ruangan yang ada di Sekolah
Rakyat Menengah Pertama 6 Kota Administrasi Jakarta Timur, karena memang anak-anak di sini yang terdiri dari sekitar 75 siswa yang berasal dari daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat, kemudian Jakarta Utara, ini akan diberikan makan sebanyak 3 kali sehari yang dibagi menjadi pagi, siang, dan juga sore ataupun malam. Dan kemudian anak-anak ini juga diberikan asrama untuk beristirahat karena ada sekitar 10 asrama putra, 10 kamar di asrama putra dan juga 10 kamar di asrama putri, di mana di setiap asramanya ini ditempati oleh masing-masing 4 orang di setiap kamarnya. Sementara itu yang dapat kami laporkan, Ocha, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Hamzah melaporkan langsung dari Sekolah Rakyat Cipayung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puluhan pelajar SMP PGRI Marinding, Toraja Utara, Sulawesi Selatan terpaksa belajar di teras gedung sekolah. Murid-murid tidak bisa menggunakan kelas karena gedung sekolah mereka disegel oleh seorang anggota DPRD. Pemandangan berbeda terlihat di SMP PGRI Marinding, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tahun ajaran baru kali ini, kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan di dalam kelas. Puluhan murid-murid ini terpaksa menerima pelajaran di teras karena gedung sekolah disegel oleh seorang anggota DPRD. Pihak sekolah hingga kini tidak mengetahui alasan wakil rakyat itu mengunci gedung sekolah. Jadi proses belajar mengajar bagaimana Pak di sini? Ya, kalau tadi ya kemarin juga di sini di teras. Murid-murid mulai mengeluh kesulitan bila terus-terusan belajar dalam posisi duduk membungkuk. Mana? Biasa di pondok, biasa juga di teras. Kira-kira harapannya Dek untuk sekolahnya ini? Semoga bisa dibuka segelnya supaya lebih semangat belajar. Pihak sekolah berharap pemerintah terkait bisa turun tangan dalam menyelesaikan kasus yang menimpa mereka, karena kondisi belajar saat ini bisa berpengaruh tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga prestasi murid. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di tanah air hanya mendapatkan sedikit siswa. Seperti di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekolah hanya memiliki 2 siswa baru. Memasuki tahun ajaran baru, Sekolah Dasar Negeri 10 Krandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah hanya memiliki 2 siswa baru. Jumlah ini turun drastis dibandingkan tahun lalu, di mana sekolah masih mendapatkan 7 siswa. Saat ini sekolah hanya memiliki 43 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Hal ini terjadi karena sekolah tersebut kalah bersaing dengan sekolah unggulan dan swasta. Pihak sekolah menyebut sudah melakukan berbagai upaya agar banyak anak yang bersekolah di SDN Negeri 10 Krandegan, termasuk berkoordinasi dengan komite hingga kunjungan ke rumah warga sekitar. Untuk tahun-tahun sebelumnya itu biasanya hari-hari di awal-awal pembelajaran 1 minggu itu biasanya masih ada tambahan. Kami masih menunggu dari pihak masyarakat mungkin yang kebetulan anak-anaknya belum mendapatkan sekolahan. Sementara itu di Solo, Jawa Tengah, Sekolah Dasar Negeri 27 Kauman tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS meski hanya memiliki 1 siswa baru. Di ruang kelas, siswa kelas 1 bernama Abrizam Wahyu Irzata tetap mendapatkan pengarahan dari wali kelasnya meski hanya seorang diri. Pihak sekolah tetap memastikan tak ada yang berbeda dalam kegiatan MPLS ini. Lokasi sekolah yang berada di dekat perkantoran dan pasar menjadi faktor murid SD semakin sedikit. Hal ini juga ditambah dampak dari sistem zonasi. Dari Banjarnegara dan Solo, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah semangat tahun ajaran baru, seorang anak di Pandeglang, Banten putus sekolah. Kondisi ekonomi yang serba kekurangan membuat anak bernama Eni terpaksa tak bisa melanjutkan ke jenjang SMP. Tahun ajaran baru dimulai, namun tidak semua anak bisa merasakan semangat masuk sekolah. Seperti yang terjadi pada Eni Anggraini, 13 tahun, warga kampung Cicadas, Pandeglang, Banten, yang terpaksa putus sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat Eni tidak bisa melanjutkan ke bangku SMP. Ibunya, seorang janda, tidak mampu membelikan buku tulis dan seragam sekolah, meski ada program sekolah gratis dari pemerintah. Setiap harinya Eni membantu ibunya mengupas daging dan biji coklat.
Pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan rutin mereka untuk membeli beras. Usai dikupas, biji coklat akan dijemur dan dijual seharga Rp20.000 per kilogramnya. Itu mau sekolah, cuman kan ibaratnya harus ada biaya buat beli bajunya kan gitu. Dari mana kan hasil makan aja nggak cukup gitu buat sehari-harinya. Ibunda Eni mengatakan kehidupannya semakin sulit sejak bercerai dengan suaminya beberapa tahun lalu. Ia berharap ada bantuan dari Pemkab setempat agar sang anak bisa kembali bersekolah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.